Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ditya dan Tutor ya. Masih bersama saya Dana di channel saya ini. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang membuat YouTube itu sebagai sarana untuk menghilangkan stres atau untuk healing. Nah, bagi teman-teman ya yang di rumah atau jauh dari rumah ya, yang tidak bisa bercerita dengan orang-orang terdekat, tidak bisa mencurahkan isi pikirannya. Mungkin membuat YouTube adalah salah satu sarana agar teman-teman bisa mencurahkan isi pikiran teman-teman. Nah, sesuatu yang disukai orang itu biasanya ya adalah solusi dari keresahan. Misalnya di masyarakatnya ada suatu keresahan ya. Tentunya orang-orang itu suka menonton video itu yang membahas tentang bagaimana solusi dari keresahan itu, atau bagaimana keresahan itu bisa membuat masyarakat ini resah, ya. Makanya ya, biasanya video-video yang banyak penontonnya itu adalah video-video yang seputar keresahan-keresahan, ya, atau bagaimana suatu keresahan itu bisa terjadi, solusinya dan lain sebagainya ya. Pokoknya itu yang tentang keresahan itu sering ditonton oleh orang. Nah, mengapa kok membuat YouTube ini bisa membuat orang itu menghilangkan stresnya, bisa untuk healing? Ya karena begini teman-teman, kita anggap saja ketika kita membuat video itu, kita tuh seakan-akan berbicara dengan orang. Kadang-kadang ya orang itu stres gara-gara tidak ada tempat untuk curhat, tidak ada tempat untuk berbicara. Mungkin dia introvert atau jauh dari keluarga, jauh dari teman ya. Lagi kerja di luar negeri atau di luar kota atau luar pulau. Karena nggak ada teman untuk berbicara, ya karena mungkin introvert juga, akhirnya kan menyebabkan stres ya. Nah, membuat YouTube ini adalah salah satu cara untuk healingnya. Ketika kita berhadapan dengan kamera, anggap saja kamera itu adalah teman curhat kita. Kita ungkapkan pikiran-pikiran kita ya. Dan tentunya ya kalau kita itu lagi curhat kepada orang ya, kalau pada orang itu harus ada filternya. Tidak boleh kita itu menceritakan segala hal itu kepada seseorang. Karena nanti kalau kita tuh terlalu eh, membicarakan semuanya ya atau 100% yang ada di pikiran kita itu malah bisa berbahaya untuk kita. Bisa menjadi bibit-bibit untuk ngehead ke kita ya atau eh, orang itu bisa membuat mengetahui kelemahan kita. Nah, oleh karena itu teman-teman, ketika kita itu berbicara di kamera itu harus ada filternya. Ya, selain unek-unek itu bisa kita keluarkan, kita juga memiliki kewajiban untuk memfilter apa yang kita ungkapkan di depan kamera. Ya, kita nggak boleh itu ya, kalau kita itu di depan kamera itu bercerita itu 100% yang ada di dalam pikiran kita ya, karena itu sangat berbahaya teman-teman. Terus begini teman-teman, kalau kita mau menceritakan 100% yang ada di pikiran kita, itu ya kita mungkin dalam doa ya. Karena kalau dalam doa kan yang tahu hanya kita dengan Tuhan ya. Itu tidak masalah. Karena sebaik-baik penjaga isi pikiran itu adalah dengan kita mengungkapkannya kepada Tuhan. Ya. Karena nggak mungkin kan dibocorin saat hidup, dibocorin kepada orang-orang itu kan ya nggak mungkin kan. Kalau kita bicara di depan kamera, kalau kita salah ngomong, ada yang selip, itu kan bisa dijadikan sebagai upaya untuk ngehead. Jadi teman-teman harus difilter. Nah, selain itu ya, selain bisa untuk healing ya, menghilangkan stres ya, membuat YouTube itu sangat baik untuk mental kita itu karena kalau kita membuat video yang bagus, kita mendapatkan komentar yang positif, tentunya kan akan membuat hari-hari kita itu menyenangkan. Beda halnya kalau kita itu ada yang komentar-komentar nge-hate. Ya, banyak kasus ya, orang itu dikasih komentar hate, akhirnya frustasi, malah tambah stres, akhirnya kan malah melakukan hal-hal yang keterlaluan ya.
Oleh karena itu ya teman-teman yang suka komentar-komentar nge-hate itu jangan sampai sering komentar-komentar nge-hate, itu tidak baik ya, karena itu bisa membuat orang itu kehilangan nyawa mungkin, orang menjadi stres, orang menjadi apa namanya, menjadi apa ya, buruk dalam kehidupannya, itu tidak boleh ya. Karena kalau kita melakukan hal yang buruk ya, suatu saat ya, saya yakin ya, kalau orang melakukan hal-hal yang buruk itu suatu saat pasti akan mendapatkan ganjarannya. Pun sebaliknya dengan hal yang baik ya. Mungkin kita komentar yang baik itu bagi kita, wah, mau ngetik-ngetik biasa, ternyata itu ada dampaknya bagi seorang konten kreator. Konten kreator membaca komentar itu, wah bagus ini, dia akan moodnya baik, membuat video lebih baik. Kemudian ketika dia membuat video yang lebih baik, teman-teman menonton video itu, teman-teman juga terinfluence menjadi lebih baik. Itu secara langsung seperti itu. Walaupun nanti pasti ada ganjaran yang baik lagi dari Tuhan ya. Kalau kita misalnya lakukan kebaikan pasti akan ada ganjarannya juga ya. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita menjadi konten kreator itu kita gunakanlah isi pikiran kita itu untuk membangun ya, membangun diri kita sendiri, kalau bisa ya membangun orang lain juga ya. Isi pikiran-pikiran kita itu yang mungkin positif itu kita utarakan ya, kita bicarakan di depan kamera ya. Itu nanti kalau kita share itu bisa, pertama kita bisa ada sarana untuk mengeluarkan unek-unek, kedua kalau itu positif itu bisa membuat orang menjadi ikut positif juga. Jadi teman-teman, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui ya. Kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa ya, karena kita bisa mengungkapkan unek-unek kita bisa mengungkapkan isi pikiran kita, terus teman-teman mendapatkan pahala ketika apa yang teman-teman share itu adalah sesuatu yang baik. Teman-teman juga mungkin kalau misalnya sudah monet bisa mendapatkan pendapatan dan lain sebagainya ya, yang tentunya baik kalau yang kita keluarkan itu baik. Kalau kita mungkin mengeluarkan sesuatu yang negatif ya, yang membuat keresahan masyarakat itu semakin menjadi-jadi, ya mungkin teman-teman akan terkenal, mungkin teman-teman akan tenar dan mendapatkan pendapatan ya. Tetapi ya sesuatu yang meresahkan, sesuatu yang negatif itu pasti akan ada balasannya ya. Pendapatan yang teman-teman dapat dari hal-hal yang mengusik masyarakat ini, yang membuat kerusuhan ini, itu pasti ya hilangnya juga nggak baik ya. Entah mungkin teman-teman kepleset atau teman-teman ada musibah, itu ya mungkin saja dari harta-harta yang teman-teman itu dapatkan dari hal-hal yang negatif. Ya, hati-hati teman-teman kalau misalnya membuat sesuatu yang negatif, karena itu ya teman-teman ya, kalau sesuatu yang negatif itu ditonton oleh orang dan orang itu tidak punya filter diri, akhirnya melakukan hal-hal yang konyol gara-gara konten teman-teman yang teman-teman anggap sepele itu ya, itu teman-teman akan mendapatkan dosa ya. Dan pasti itu akan ada efek buruk yang kembali pada teman-teman. Jadi selalu positif ya, sebarkan kebaikan-kebaikan di konten YouTube teman-teman ya. Walaupun teman-teman mungkin yang disampaikan itu masih terbatas ya, tidak banyak, tetapi kalau teman-teman itu bisa memberikan sesuatu yang positif, tentunya itu akan secara tidak langsung membangun diri teman-teman sendiri ya. Teman-teman mungkin ilmunya sedikit tapi positif ya, disebarkan, orang-orang memberikan feedback, teman-teman memiliki teman-teman jadi memiliki koreksi yang baik ya, teman-teman mengembangkan diri, akhirnya konten-konten teman-teman yang berikutnya itu akan semakin berkualitas. Itu ya efeknya kalau teman-teman membuat konten yang positif ya. Jangan membuat konten yang nge-hate ya, konten yang buruk, karena pasti akan ada ganjarannya. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat ya. Semoga ini bisa menginfluence teman-teman untuk selalu positif. Jangan pernah menge-hate orang, jangan pernah komentar yang buruk
di kolom komentar orang yang baru berusaha. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber sukses.